Baik, selamat datang di video pembelajaran mesin konversi energi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pompa dan kompresor. Jadi ini merupakan rangkaian pembelajaran daring untuk mata kuliah mesin konversi energi dengan bahasan yang pertama adalah pompa. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konservasi dan konversi energi sehingga kita memahami bahwasanya fenomena yang terjadi pada suatu mesin konversi yang mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya tidak lepas dari suatu hukum, yaitu hukum termodinamika. Nah, kemudian dengan keterikatannya kinerja mesin dengan hukum alam yang kita kenal dengan hukum termodinamika, maka tidak mungkin ada mesin dengan input energi yang diubah 100% ya, jadi bentuk energi yang lain. Jadi suatu konsep yang kita kenal sebagai perpetual motion machine itu tidak ada. Itu adalah konsep khayalan. Nah, kemudian kita juga di video sebelumnya sudah membahas mengenai mesin Carnot, dan Anda juga sudah mengerjakan suatu evaluasi belajar yang akan kita lihat nanti. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pompa. Jadi, pompa adalah suatu mesin yang mengubah atau mengonversi energi mekanis jadi energi aliran fluida cair atau incompressible fluid. Jadi fluidanya kalau di pompa ini adalah air ya, atau zat cair. Jadi fungsi dari mesin pompa adalah memindahkan fluida cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Seringkali tempat yang ingin dituju itu lokasinya lebih tinggi dibanding lokasi awal fluida. Jadi fenomena berpindahnya fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan mesin konversi energi, yaitu pompa. Kemudian bisa juga tujuan dari penggunaan pompa adalah untuk mensirkulasikan fluida cair. Jadi biasanya kalau tujuannya untuk mensirkulasikan fluida cair itu digunakan untuk proses aerasi. Nah, adapun jenis pompa itu yang pertama adalah pompa perpindahan positif. Jadi pompa itu dibagi menjadi dua jenis secara umum. Itu ada pompa perpindahan positif atau positive displacement pump dan pompa dinamis. Nah, di sini untuk pompa perpindahan positif itu energi ditambahkan pada fluida secara periodik. Nah, perpindahannya energi ini dipicu oleh suatu gaya yang dikenakan pada boundary dari sistem, yang boundary tersebut dapat berpindah gitu. Nah, jadi kalau di pompa kita kenal yang namanya komponen impeller ya. Di pompa itu memiliki komponen impeller yang fungsinya untuk mentransfer ya energi mekanik dari poros kemudian ke fluida sehingga energi fluida itu meningkat, mengakibatkan fluida dapat berpindah. Ini pompa perpindahan positif. Contohnya adalah pompa torak atau reciprocating pump, kemudian pompa putar rotary pump, dan pompa diafragma. Selanjutnya, nah ini pompa dinamis ya, atau dynamic pump, atau dikenal juga dengan nama non-positive displacement pump. Yang sering Anda lihat di rumah Anda itu adalah salah satu jenis pompa dinamis ya, atau kita kenal sebagai pompa sentrifugal. Itu pompa air di rumah-rumah, itu pompanya jenisnya pompa sentrifugal. Nah, pada pompa dinamis energi itu ditambahkan pada fluida kerja di dalam pompa secara kontinu untuk menaikkan kecepatannya. Nah, di sini kita berpegang pada suatu hukum alam yang dikenal sebagai hukum Bernoulli. Ya. Nah, fluida yang mengalir di dalam pompa tersebut dia memiliki energi, ya, suatu energi yang dimana kita mengenal istilah head, ya, head, dimana head tersebut ada
kalau kita tuliskan ya. Jadi ini terkait dengan suatu hukum ya, hukum Bernoulli. Bentar, saya kemudian jenis dari pompa dinamis ini tablet saya agak trouble ini ya, mungkin saya harus ganti aplikasi. Oke, pompa sentrifugal ya dan pompa aksial adalah jenis dari pompa dinamik atau dynamic pump. Nah, berbicara mengenai pompa berarti kita akan membahas mengenai kapasitas dari pompa. Jadi kapasitas itu adalah jumlah aliran fluida tiap satuan waktu. Nah, kapasitas ini ada dua jenis, yaitu kapasitas teoretis dan kapasitas aktual atau sebenarnya. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu kapasitas optimum. Jumlah aliran yang mengalir ini, jumlah aliran fluida yang mengalir ini, itu dalam satuan volume. Ya, kalau volume kan berarti meter kubik ya, atau liter. Nah, kemudian juga dalam satuan berat. Nah, kapasitas pompa ini yang pertama adalah kapasitas teoritis atau Q. TH itu dari kata teoritis. Adalah kapasitas ideal dari suatu pompa tanpa memperhitungkan adanya kebocoran. Itu di fluida yang mengalir dalam pompa. Jadi kalau kita hitung secara ideal, itu kita kena sebagai kapasitas teoritis. Ya, tentu realitanya pasti ada kebocoran gitu ya. Kebocorannya tidak bisa dihindari. Dan itu akan kita pakai dalam perhitungan realnya kelak. Kemudian kapasitas aktual, itu jumlah cairan yang mengalir keluar pompa tiap satuan waktu. Ini yang sebenarnya itu QA. Jadi ketika kita sudah melibatkan rugi-rugi, ya, faktornya adalah kebocoran fluida, lalu kita berarti menghitung kapasitas aktual atau kapasitas sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah ada kapasitas optimum, yaitu kapasitas pompa yang didapat pada saat pompa bekerja pada efisiensi total maksimum. Kalau head, nah kita tadi mengenal head adalah energi tiap satuan berat gitu ya. Kemudian head dari instalasi pompa dibedakan menjadi head statis, head dinamis. Ada juga head kecepatan dan head tekanan ya. Jadi head statis, kemudian head kecepatan dan head tekanan. Jadi ada 3 jenis head sebetulnya. Nah, head statis ini besarnya tidak terpengaruh oleh kecepatan aliran, terdiri dari head akibat perbedaan ketinggian dan perbedaan tekanan. Jadi head tekanan itu maksudnya ke head statis. Kemudian head yang karena ketinggian juga masuknya ke head statis kategorinya. Kemudian yang B, head dinamis, yaitu head pompa yang besarnya dipengaruhi kecepatan aliran, ya, terdiri dari kerugian gesekan dan minor losses. Nah, jadi minor losses dan kerugian gesekan ini adalah dua jenis kerugian yang mempengaruhi head total dari pompa gitu. Dan juga bersama dengan head statis, maka kita bisa hitung head loss total gitu. Yang merupakan penjumlahan antara head statis dan head dinamis. Jadi lebih jelasnya itu akan kita bahas di atau kuliah pompa ataupun ketika di Google Meet ya. Oke, untuk daya poros. Nah, jadi pompa itu kan peralatan yang mendapat input energi ya, dari daya poros. Daya poros itu adalah energi mekanik, kemudian oleh mesin yang bernama pompa ini itu diubah, kemudian ditransfer ke fluida. Kemudian fluida akan dapat memiliki energi dalam bentuk energi apa? Energi potensial. Energi potensial diperoleh dari perubahan energi mekanik poros menuju energi yang
dengan kecepatan, ya, atau energi kinetik. Jadi pada prinsipnya pompa itu mengubah kecepatan menjadi tekanan. Begitu pula sebaliknya, mengubah tekanan menjadi kecepatan. Jadi tergantung ada di fase mana pompa tersebut kita amati. Nah, kaitannya dengan daya poros tadi, bila pompa dihubungkan langsung dengan mesin penggeraknya, misalnya pada motor listrik, maka daya poros ini diperkirakan bisa diasumsikan sama dengan daya motor listriknya. Walaupun pada kenyataannya tidak sama dengan daya motor listrik. Tetapi untuk mempermudah analisis, itu kita asumsikan sama. Bila antara pompa dan motor penggeraknya masih terdapat sistem transmisi, maka baru kita kalikan dengan efisiensi transmisinya. Nah. Kemudian efisiensi, ini karena disebabkan adanya kebocoran di dalam pompa atau fluida yang mau pompaan kembali di sisi sub. Jadi fluida yang sudah tertarik oleh pompa dari, katakanlah dasar sumur, ya, kita tarik dengan pompa, kemudian karena ada kebocoran, kemudian fluida tersebut ada sebagian yang jatuh, kemudian itu akan menjadi pengurang dari efisiensi pompanya, karena ada faktor kebocoran itu tadi. Jadi bisa kita hitung efisiensi adalah ya, Q aktual dibagi Q teoretisnya. Jadi ketika dihitung itu teoretisnya berapa, kemudian setelah pompanya kita operasikan, kita coba, kita bandingkan antara Q, jadi debit ya, debit aktual dibagi dengan debit teoretis. Nah, kalau efisiensi hidrolis, dia lebih ke ini, kerugian aliran dalam pompa. Kalau tadi akibat kebocoran, ya, efisiensi dari pompa, ya, dengan membandingkan debit aktual dengan debit teoretis. Kemudian ada juga efisiensi hidrolis. Jadi membandingkan head aktual bandingkan dengan head teoretisnya. Kemudian apa sih head aktual ini gitu. Nah, head aktual itu ketinggian ya. Jadi kalau kita pakai pompa untuk memompa air ke suatu ketinggian tertentu, itu ada hitung-hitungannya, perhitungan head total. Nah, kemudian untuk head aktualnya itu bisa kita amati secara real gitu. Jadi pompanya dicoba, kemudian head aktualnya bisa kita ketahui, lalu kita bandingkan dengan head teoretisnya. Nah, disitulah kita bisa mengetahui seberapa besar efisiensi hidrolis pompa tersebut. Jadi, efisiensi hidrolis itu dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian berdasarkan hitungan dan berdasarkan realitanya. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi mekanis yang timbul akibat adanya kerugian gesekan mekanis pompa, ya, berupa bantalan. Ya. Bantalan rugi-ruginya timbul karena yang pertama mungkin toleransi antar komponen, yang kemudian ada juga senternya, ya, center dari porosnya tidak inline dengan aksis dari porosnya dengan bantalan itu, jadi timbul getaran di sana. Jadi itu efisiensi mekanis. Nah, kemudian ada efisiensi total atau overall efisiensi adalah suatu perkalian antara ini masing-masing efisiensi, tiga efisiensi tadi. Jadi efisiensi hidrolis, kemudian efisiensi volumetris, dan efisiensi mekanis. Jadi yang pertama adalah efisiensi volumetris ini, yang perbandingan antara debit aktual dengan debit teoretis. Itu dikalikan tiga-tiganya. Nah, kemudian ini adalah jenis pompa displacement pump. Ya, yang pertama adalah jenis pompa reciprocating atau pompa torak. Pompa torak adalah pompa di mana energi mekanisme penggerak pompa diubah menjadi energi aliran dari zat cair yang dipindahkan dengan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik dalam sebuah silinder. Jadi ini silindernya bergerak ke kanan dan ke kiri ya, karena gerakan dari
katakan apa, lengan ayunnya. Tuh. Nah, kelebihan dari reciprocating pump yang pertama, tekanan yang dihasilkan itu bisa sangat tinggi, ya, tergantung pada penggerak dan kekuatan bagian-bagian pompanya. Oke. Tapi kekurangannya gaya inersia yang timbul karena gerakan bolak-balik torak tadi mengakibatkan aliran tidak stabil dari sisi pipa hisap dan pipa tekan. Jadi seringkali problemnya itu ada di katup, ya. Ada di katupnya, sering mengalami kerusakan. Kemudian tekanan yang dihasilkan tidak tergantung pada kapasitas pompa. Nah, jadi karena fluidanya adalah incompressible, kemudian gerakannya sedemikian rupa, gerakan bolak-balik, gerakan translasi, maka kita bisa menghasilkan tekanan yang sangat tinggi tidak tergantung pada kapasitas pompa. Kemudian menghasilkan tekanan tertentu pada setiap putaran atau langkah per menit. Selain itu, karakter dari pompa reciprocating adalah dapat bekerja pada pengisapan kering. Tapi kelemahannya, pompa ini kurang sesuai untuk memompa cairan yang bercampur dengan zat padat. Selain itu, pompa yang jenisnya reciprocating ini bekerja pada putaran rendah. Untuk kapasitas yang besar perlu ukuran yang besar pula, gitu. Jadi kelemahannya di sana. Jadi kelemahannya di ukuran. Jadi kalau kita mau ukuran yang besar, maka kita harus punya torak yang juga besar. Gitu. Kita punya kapasitas yang besar, kita butuh torak yang besar. Itu kekurangan untuk pompa reciprocating. Nah, pompa yang seperti ini banyak dimanfaatkan, ya, khususnya untuk di dunia industri, salah satunya untuk membuat mesin sealant, gitu ya. Jadi komponen mesin komponen mesin itu kan dihubungkan dengan komponen yang lain. Nah, spice antara satu komponen yang lain tersebut itu membutuhkan pengisi, ya, supaya cairan kelak atau oli atau pelumas yang digunakan oleh suatu mesin tersebut itu tidak tumpah, maka dibutuhkan sealant di sana. Nah, ada satu mesin khusus yang fungsinya untuk meletakkan sealant di suatu geometri, ya, secara akurat, dan mesin tersebut itu menggunakan pompa reciprocating, ya, karena ukurannya yang sesuai, gitu. Kemudian juga pressure yang bisa dihasilkan oleh pompa jenis ini sangat besar, sehingga cocok untuk fluida yang punya viskositas tinggi, seperti sealant. Oke. Nah, kapasitas pompa reciprocating. Dia punya rumus di sini. Kapasitas teoritisnya itu adalah A kali S kali N. S itu panjang langkah pistonnya, panjang stroke-nya, kemudian N itu putaran engkol. A adalah luas dari pistonnya, area piston. Berarti kalau lingkaran, ya, pi r kuadrat, ya. Nah, itu kapasitas teoritis. Kalau kapasitas aktual, kapasitas sesungguhnya ada kaitannya dengan efisiensi volumetris dikalikan dengan efisiensi teoritis. Nah, ini adalah gaya pada piston dan kerja oleh pompa. Jadi gaya tekan pada piston sama dengan berat jenis cairan yang dipompa, ya, kalikan dengan head tekan, kalikan dengan luas permukaan. Jadi satuannya ini F tekan. Kemudian langkah mundur, langkah hisap itu sama, tetapi yang digunakan adalah head hisap di sini. Head tekan dan head hisap. Kita lihat di sini, ya, ini massa jenis, ya, sebetulnya. Ini kilogram per meter kubik, ya. Massa jenis. Ini massa jenis kalikan dengan head suction, ya, head hisap kalikan dengan luas permukaan.
Kemudian kerja yang dilakukan pompa, ini massa jenis kalikan dengan debit, kalikan dengan jumlah head hisap tambah head tekan. Untuk daya teoretisnya, rumusnya seperti berikut. P teoritis, kemudian massa jenis kalikan Q kali head hisap tambah head tekan bagi 75. Ini satuannya horsepower. Nah, ini ada soal latihan. Di sebuah pompa torak, aksi tunggal punya diameter torak 300 mili dan langkah 200 mili. Jika kecepatan pompa 30 rpm dan mengeluarkan air 6,5 liter per detik, hitunglah koefisien buang dan persentase slip dari pompa. Itu soal yang pertama. Sedangkan soal yang kedua, sebuah pompa torak aksi ganda punya langkah 300 mili dan diameter pistonnya 150 mili. Head hunter dan hisap ya. Head hunter ini head keluar pompa itu adalah 26 meter dan head hisapnya 4 meter. Head hunter ini head discharge ya. Dan disebut juga head discharge. Head hisap itu head suction. Nah, jika pompa bekerja pada 60 rpm, hitunglah daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa dengan efisiensi 80%. Nah, itu soalnya, kemudian penyelesaiannya ini. Kita bisa menghitung luas penampang torak dulu. Jadi yang pertama yang dicari adalah koefisien buang dan persen slip pompa. Bisa kita hitung dengan step pertama, menghitung luas penampang torak. Kemudian menghitung kapasitas teoretis. Ya. Itu A kali S kali N. Bisa kita peroleh kapasitas teoretisnya. Kemudian koefisien discharge-nya adalah perbandingan antara Q aktual dibandingkan dengan Q teoretis. Q aktualnya ini ya, 6,5 liter per detik. Q aktual 6,5 liter per detik diubah menjadi meter kubik per detik gitu. Maka kita peroleh koefisien discharge-nya. Sedangkan persentase slip-nya bisa kita hitung dengan menghitung nilai ini. Perbandingan antara debit teoritis ya, dikurangi debit aktual dibagi dengan debit teoritis. Ketemu 8,5%. Ini masih bahasan mengenai positive displacement pump. Nah, jadi untuk pompa sentrifugal dynamic displacement pump ini penjelasannya sebagai berikut ini. Nah, jadi di sini ada pompa ya yang dipotong sedemikian rupa sehingga terlihat komponen impeller di dalamnya. Kemudian ada rumah pompa atau rumah keong di sini. Kemudian ada penggerak dari pompanya. Nah, daya dari penggerak diberikan kepada poros untuk memutar impeller. Jadi impeller itu yang ini. Impeller. Cairan di dalam impeller ikut berputar karena dorongan sudu-sudu. Kemudian timbullah gaya sentrifugal. Cairan mengalir dari tengah impeller melalui saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Nah, cairan dengan kecepatan tinggi tersebut melewati saluran yang penampangnya makin membesar. Atau kita kenal sebagai diffuser. Jadi fungsinya adalah untuk meminimalisasikan gerakan putaran air ya, yang dihasilkan oleh putaran impellernya. Jadi dibuatlah dia volute atau dibuatlah dia diffuser. Fungsi diffuser adalah untuk mengubah kecepatan tadi menjadi tekanan. Jadi kecepatannya diturunkan. Nah, akibat fenomena ini terjadi penurunan kecepatan dan terjadi kenaikan tekanan. Artinya apa? Head kecepatan itu berubah menjadi head tekanan. Gitu ya. Dan pengisapan terjadi setelah cairan dilempar keluar dari impeller, kemudian tekanan di antara sudu-sudu akan turun, sehingga bentuk satu tekanan vakum. Makanya fluida dari kedalaman tertentu bisa dipindah ke ketinggian tertentu karena ada perbedaan tekanan, sehingga membuat fluida mengalir dari posisi rendah ke posisi yang tinggi.
Kemudian di sini ada komponen utama pompa sentrifugal. Di sini ada discharge. Discharge ini untuk saluran keluar ya. Kemudian suction eye, ini alur lokasi fluida masuk. Nah, di sini ada casing, kemudian ada impeller di dalamnya. Jadi desain-desain impeller yang fungsinya untuk mengubah head tekanan jadi head kecepatan itu tadi. Begitu pula sebaliknya, head kecepatan jadi head tekanan. Jadi fluida yang masuk tadi akan melewati celah-celah dari impeller ini ya. Nih. Dia akan melewati celah-celah. Nah, kalau Anda jeli, di sini ada celah-celah impeller. Sorry. Nah, kemudian fluidanya akan terlempar ke luar, menabrak dinding pompa. Nah, gerakan ini akan berulang terus sehingga zat cair tadi memenuhi rumah pompa sehingga terdorong ke sisi discharge, sisi ini. Nah, ini pompa menurut aliran di dalam impellernya ada aliran campur dan aliran aksial. Biasanya aliran aksial ini digunakan untuk pompa banjir. Jadi untuk memompa air banjir, dia menggunakan pompa dinamik jenis aliran aksial. Nah, ini poros. Ini kalau radial ini posisinya sedemikian rupa impellernya. Kalau aksial ini impellernya seperti ini. Jadi gerakan air itu satu arah dengan aksis porosnya, itu kalau aksial. Kalau radial dia gerakan air ini tegak lurus dari aksis poros. Nah, kalau campur dia membentuk sudut. Sudutnya bisa 45 derajat. Bisa kita atur tergantung massa jenis dari fluida yang akan dipompa dan juga dimensi dari impellernya. Nah, kita mengenal kecepatan spesifik ya untuk pompa. Ini parameter utama yang bisa dipakai untuk menentukan jenis impeller, yaitu ini. NS, ya, itu sama dengan N besar, dikalikan dengan kapasitas aliran pangkat setengah per head total pompa pangkat 3/4. Nah, di sini. Nah, sebenarnya RPM itu adalah untuk yang ini, N ini. Kalau NS-nya, dia satuannya bisa galon per menit, bisa meter kubik per menit. Itu adalah kecepatan spesifik. Kemudian ini adalah untuk menghitung daya pompa, adalah rho fluida kali percepatan gravitasi, kali debit dikali dengan head total ya ini HT. Kemudian efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya output bagi dengan daya input. Untuk daya outputnya adalah rho G kalikan Q kalikan head totalnya. Kemudian untuk daya input adalah tegangan kalikan arus listrik. Karena kita asumsinya adalah pompa yang langsung dihubungkan oleh penggeraknya. Jadi tidak pakai transmisi ya. Jadi P sama dengan V kali I. Kalau misalkan kita punya transmisi, ya kalikan dengan efisiensi transmisinya dulu. Nah, jadi karakteristik pompa itu bisa kita amati dengan menggunakan kurva ya. Ini kurva dari ini. Ini kurva pompa namanya. Nah, di sumbu X kita lihat di sini ada debitnya, sumbu Y adalah headnya. Jadi untuk debit tertentu kita bisa melihat berapa efisiensi pada head tersebut. Misalkan di sini adalah pompa sentrifugal.
sini ada pump curve. Dia letaknya di sini, menabrak dari efisiensinya ini. Maka kita bisa lihat di head, misalnya di 60, sekitar 62, itu efisiensinya sekitar 72%. Discharge ada di x-axis, ini. Headnya ada di sumbu Y, pompa power, ya, power dari pompa. Ini pompa efisiensi, sini speed pompa RPM dan NPSH dari pompanya. Nah, kita bisa mengetahui efisiensi terbaik dari pompa tersebut ya. Dari nilai headnya, kemudian data dari operation point, kita bisa menemukan titik temu antara Q dan H-nya. Maka di sini adalah efisiensi terbaik dari pompa tersebut. Jadi pompa, selain pembahasan di atas, juga bisa disusun dalam dua konfigurasi, yaitu disusun secara paralel maupun secara seri. Kalau dia disusun secara paralel, yang dicari biasanya adalah debit total atau Q totalnya. Kita menginginkan debit yang besar, maka kita bisa menggunakan beberapa unit pompa, ya. Beberapa unit pompa yang kita susun secara paralel. Jadi tidak harus satu pompa berukuran besar dengan debit yang besar, tapi kita bisa menggunakan pompa-pompa yang ukurannya lebih kecil, yang dalam artian kapasitasnya lebih kecil, tapi kita susun secara paralel. Maka kita bisa tetap mendapatkan Q atau debit yang juga besar juga. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau yang kita cari adalah head-nya atau ketinggiannya, ya, ketinggian total yang tinggi, kita bisa susun dengan seri. Kalau tadi debit kita susun paralel, kalau head yang kita cari, maka head total bisa kita peroleh dengan menjumlahkan head dari masing-masing pompa yang disusun seri tersebut. Jadi H total sama dengan, di sini contohnya ada 3, berarti H1 tambah H2 tambah H3. Ada 3 pompa. Nah, di sini grafiknya untuk Q dan head-nya. Nah, kemudian ini ada hukum affinity, ya, affinity laws, yang bisa digunakan antara perbandingan RPM dari impeller dengan debitnya. Oke, demikian tuh pompa, semoga bermanfaat dan saya akhiri video ini. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya.